Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Abdul Qadir Al-Syailani dari www.muhammad.com dan www.nabimuhammad.com. Hari ini saya akan menceritakan kisah untuk anak-anak yang berjudul Bayi yang Bisa Berbicara. Cerita ini dibuat oleh An Khadijah dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Aisyah Nadria. Nabi Muhammad SAW bercerita pada sahabat-sahabatnya, di zaman dahulu ada 3 bayi yang bisa berbicara ketika masih sangat kecil. Yang pertama adalah Nabi Isa, yang kedua adalah anak dari pengembala, dan yang ketiga adalah bayi seorang wanita soleh yang bekerja sebagai penata rambut Fir'aun. Kisah ini menceritakan bayi yang dipunyai wanita soleh tersebut. Seorang wanita soleh telah melahirkan bayi laki-laki mungil. Wanita itu sangat mencintai bayinya. Bayi itu sangat lucu dan menggemaskan. Ketika melihat ibunya, dia akan ketawa-ketawa kecil dan menjejak-jejakkan kakinya kegirangan. Karena sang ibu akan menggendong dan memeluknya, dan seperti ibu-ibu yang lain, dia pun memberikan perhatian dan kasih sayang yang terbaik untuk putranya. Suatu hari, saat sedang menyusui bayinya, dia mendengar suara derap langkah kuda di luar. Dia pun memandang keluar jendela. Dia melihat ada seorang lelaki muda tampan mengenakan pakaian yang indah dan mengendarai kuda yang bagus. Karena selalu menginginkan yang terbaik untuk putranya, dia segera berdoa pada Allah, "Ya Allah, mohon biarkan putraku menjadi seperti lelaki muda itu." Bayi kecil itu mendengar perkataan ibunya. Spontan, dia berhenti menyusu dan berkata, "Ya Allah, jangan biarkan aku tumbuh menjadi seperti lelaki itu." Sang ibu menjadi sangat terkejut. Dia tidak pernah melihat dan mengetahui ada bayi yang bisa berbicara. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang dikatakan oleh bayinya. Kemudian bayi itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia melanjutkan menyusu pada ibunya. Di saat yang lain, terdengar suara keributan di luar. Sang ibu memandang lagi keluar jendela. Dia melihat anak muda yang sedang dipukuli. Orang-orang menuduhnya melakukan perbuatan buruk dan mencuri. Berkali-kali anak muda itu berusaha menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya. Namun mereka tidak memperdulikannya dan tetap memukulinya. Ketika anak muda itu sedang dipukuli, dia berseru, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan sebaik-baik pelindung." Orang-orang tidak menghiraukannya, malahan terus memukuli dan menyiksanya. Menyaksikan semua itu, sang ibu berdoa lagi, "Ya Allah, mohon jangan biarkan anakku menjadi seperti anak muda itu." Sekali lagi bayi yang berada di pangkuannya spontan berhenti menyusu dan berkata, "Ya Allah, mohon biarkan aku menjadi seperti anak muda itu." Lalu dia menyusu lagi pada ibunya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sang ibu sama sekali tidak mengerti apa maksud semua kejadian ini. Dia telah berdoa kepada Allah untuk memberikan kebaikan pada putranya dan melindunginya supaya tidak menjadi seperti anak muda itu. Tetapi bayinya malah berbicara dan meminta pada Allah untuk tidak membiarkannya menjadi seperti lelaki tampan dan membiarkannya menjadi seperti anak muda yang dipukuli karena dituduh melakukan perbuatan buruk dan mencuri. Bayi bermata indah itu tersenyum sambil menatap ibunya dan berkata, "Ibu, lelaki tampan yang engkau ingin aku menjadi sepertinya adalah orang yang kejam dan sering menyakiti orang. Sebaliknya, anak muda itu tidak melakukan perbuatan buruk yang mereka tuduhkan dan juga tidak mencuri. Dia anak muda yang baik dan penyembah Allah. Itulah sebabnya aku meminta Allah untuk menjadi sepertinya." Bayi kecil tidak berkata apa-apa lagi.
Dia menyusu lagi pada ibunya sampai tertidur puas. Sang ibu sangat tertakjub. Dia kini memahami perkataan bayinya yang penuh kebijaksanaan dan menyadari bahwa segala sesuatu seringkali tidak seperti yang terlihat. Tamat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.